Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi negara maju di benua Asia. Dan negara yang akan kami bawakan dalam proyek ini adalah negara Korea Selatan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Arata Haliza Jauhara dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 2. Saya akan membawakan sub materi mengenai isu yang terjadi baik politik dan isu lingkungan negara Korea Selatan. Nama saya Erika Lestari dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 12 dan saya akan membawakan materi bentuk kerjasama bilateral negara Korea Selatan dengan negara lainnya. Nama saya Maria Ruth, nomor absen 22. Saya akan membawakan letak geografis dan karakteristik negara Korea Selatan. Nama saya Melati, absen 23. Saya akan membawakan materi isu sosial di negara Korea Selatan. Nama saya Regina Nadia, nomor absen 30. Dalam video ini saya akan membawakan materi tentang sistem demokrasi yang ada di negara Korea Selatan. Saya Rida Marni Harun, absen 33. Pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama regional negara Korea Selatan dengan negara lain. Letak geografis dan karakteristik negara Korea Selatan. Letak geografis adalah suatu posisi dari sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuk di muka bumi. Setiap negara memiliki letak geografis tersendiri, entah dibatasi oleh benua, samudra, pulau, dan lain-lain. Sama seperti negara lain, Korea Selatan juga memiliki letak geografis. Letak geografis Korea Selatan dibatasi oleh beberapa wilayah sebagai berikut. Di utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara. Lalu di selatan, Korea Selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur. Kemudian di barat, Korea Selatan berbatasan dengan Laut Kuning. Sedangkan di timur, Korea Selatan berbatasan dengan Laut Jepang. Karakteristik Korea Selatan. Yang pertama, ada karakteristik geografis. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea dengan ibu kota Seoul. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan, dengan panjang perbatasan 238 km, yang ditetapkan dengan garis demarkasi militer atau garis DMZ. Luas wilayah daratan keseluruhan Korea Selatan adalah 99.678 km persegi, dan luas perairan hanya 290 km persegi. Korea Selatan memiliki banyak pulau-pulau kecil di lepas pantai perairannya. Pulau terbesar di Korea Selatan adalah Pulau Jeju, yang terletak pada bagian selatan semenanjung dengan luas 1.825 km persegi. Pulau penting lainnya adalah Pulau Ulum di Laut Jepang dan Pulau Ganghwa di perairan sebelah barat, angkasa, dengan gunung, rangkaian pegunungan, dan daratan yang sempit di bagian timur. Gunung tertinggi di Korea Selatan adalah Gunung Halasan dengan tinggi 1.950 meter di Pulau Jeju. Terdapat 3 pegunungan utama di Korea Selatan, yaitu Pegunungan Taebaek, Pegunungan Sobek, dan Pegunungan Jiri. Hanya 30% daratan Korea Selatan yang merupakan dataran rendah, karena sebagian besar wilayahnya adalah dataran tinggi dan pegunungan. Dataran rendah yang terpenting adalah dataran rendah Sungai Han yang mencakup ibu kota Seoul, dataran rendah Pyeongtaek di pesisir barat, lembah Sungai Gung, dan lembah Sungai Nakdong. Kondisi perairan darat atau kondisi air permukaan dari luas total Korea Selatan yang berupa perairan yaitu sekitar 2.800 km persegi. Sungai Nakdong adalah sungai terpanjang, yakni 521 km. Lalu Sungai Han yang mengalir melewati Seoul, panjangnya adalah 514 km. Sungai penting lainnya adalah Sungai Gung, panjangnya 401 km, Sungai Imjin yang berhulu dari Korea Utara, serta Sungai Songjin. Korea Selatan beriklim sedang karena berada dalam kawasan curah hujan Asia Timur. Korea Selatan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi biasanya berlangsung dari akhir bulan Maret sampai awal bulan Mei. Musim panas berlangsung dari pertengahan bulan Mei hingga awal bulan September. Musim panas berlangsung singkat, namun sangat panas, basah, dan lembab. Musim gugur berlangsung dari pertengahan bulan September sampai awal bulan November. Kemudian, musim dingin berlangsung selama 3 bulan, yaitu pada pertengahan bulan November sampai pertengahan bulan Maret dengan kondisi cuaca kering.
Yang kedua, sistem pemerintahan. Negara Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial campuran. Di negara Korea Selatan, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Dan juga, presiden Korea Selatan akan dibantu oleh Perdana Menteri dan Dewan Negara yang biasa disebut sebagai kabinet. Ketiga, potensi bencana. Potensi bencana tersebut antara lain gempa bumi, badai, gunung api meletus, banjir, dan cuaca ekstrim. 4. Penduduk. Penduduk Korea berasal dari etnis yang sama. Menurut penelitian, penduduk Korea berasal dari etnis Tungusik, yang merupakan keturunan dari orang Mongol yang bermigrasi ke peninsula Korea dari Asia Tengah. Menurut data statistika tahun 2002, jumlah penduduk Korea Selatan adalah sekitar 48,2 juta jiwa. Pada tahun 2007, jumlah penduduk Korea Selatan diperkirakan telah mencapai 48,4 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 498 jiwa per kilometer persegi. Korea Selatan memiliki kebijakan kependudukan, yaitu setiap keluarga diharuskan memiliki maksimal 1 anak. Jumlah anak yang lebih dari 1 akan dikenakan biaya pajak yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu kebudayaan. Korea Selatan memiliki berbagai macam kebudayaan, seperti seni musik, seni lukis, seni tari, kesusastraan, hingga seni rupa. Berikut ini adalah beberapa kebudayaan yang menjadi ciri khas dari Korea Selatan. Yang pertama, ada Festival Lumpur. Di Korea, terdapat tradisi dan budaya yang cukup unik, yaitu Festival Lumpur atau yang dikenal dengan Boryongmoot Festival. Festival ini diadakan sejak 1998 dan diadakan selama 2 pekan di bulan Juli. Masyarakat Korea memang percaya bahwa lumpur sangat bagus untuk kesehatan kulit. Yang kedua, ada Hanok. Budaya dan tradisi dari Korea Selatan juga terlihat unik dari arsitektur rumah, yang disebut juga dengan Hanok. Rumah Hanok terdiri dari ance di bagian dalam, sarangce bagian untuk pria, sarangbang ruang belajar, dan henrangbang ruang pelayan. Yang ketiga, musik. Di Korea Selatan terdapat 2 jenis musik tradisional, yaitu ada musik minsogak dan musik jeonggak. Musik minsogak adalah musik yang bisa dimainkan oleh siapa saja dan tidak memandang status dan kedudukan. Sedangkan musik jeonggak adalah musik istana yang hanya dimainkan dan dipentaskan oleh masyarakat kelas atas. Yang keempat, makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Korea Selatan yang paling populer adalah kimchi. Kimchi terdiri dari sayuran yang selalu dihidangkan dalam banyak kesempatan dan menjadi salah satu makanan yang spesial. Salah satu tari tradisional Korea Selatan adalah tari topeng, yang disebut juga dengan tari Taichung. Tari Taichung sering ditampilkan di Festival Gangnam Danoje. Keenam, Festival Gangnam Danoje. Festival Danoje diadakan untuk meminta datangnya panen yang berlimpah dan jatuh pada hari kelima, bulan kelima kalender bulan, serta menandai akhir dari musim menanam gandum dan padi. Festival ini memiliki nilai artistik yang tinggi dan sangat berharga, karena festival ini telah berlangsung selama kurang lebih 1000 tahun dan mencerminkan sejarah serta kehidupan rakyat biasa. Yang ketujuh, bahasa Korea. Korea memiliki bahasa sendiri. Aksara dari bahasa ini dikenal dengan Hangul yang terdiri dari 14 huruf konsonan dan 10 huruf vokal. Hangul sendiri diciptakan pada abad ke-15 oleh Raja Sejong. 6. Mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk Korea Selatan meliputi agrikultur, perkebunan, perikanan, pertambangan, manufaktur, dan sektor pelayanan serta jasa. Sektor pelayanan dan jasa merupakan sektor yang paling banyak diminati oleh pekerja Korea. 7. Hasil-hasil produksi. Hasil produksi yang paling utama adalah bidang agrikultur, peternakan, pertambangan, dan industri. Hasil produksi dari bidang agrikultur meliputi beras, gandum, kacang kedelai, dan kentang. Pada bidang peternakan, produksi yang dihasilkan oleh Korea Selatan adalah sapi yang dikategorikan dalam 2 golongan, yaitu sapi yang dimanfaatkan dagingnya, atau sapi potong, dan sapi yang dimanfaatkan susunya atau sapi perah, kemudian ayam dan babi. Sedangkan hasil tambang Korea Selatan antara lain biji besi dan tembaga. Selanjutnya adalah hasil industri utamanya, yaitu pengolahan makanan dan tekstil. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem pemerintahan Korea Selatan berbentuk sistem presidensial campuran. Di sini, presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden sendiri dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan pada tingkat nasional bersamaan dengan pemilihan anggota Majelis Nasional atau Gukho. Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan selama 5 tahun dan hanya untuk 1 periode.
dan Majelis Nasional yang memiliki 300 anggota dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun. Sedangkan pemilu daerah diadakan setiap 4 tahun sekali untuk memilih gubernur, wali kota, anggota legislatif provinsi, dan kabupaten atau kota. Sejak pemilihan presiden tahun 2017, Korea Selatan memiliki 2 partai utama, yaitu Partai Demokrat yang berhaluan kiri dan Partai Kebebasan Korea yang berhaluan konservatif. Untuk sistem pemilihannya sendiri, para pemilih menandai kertas surat suara dengan stempel karet menggunakan tinta merah. Korea Selatan menggunakan model penghitungan suara terpusat. Setelah penghitungan suara ditutup, kotak suara disegel dan diangkut ke pusat penghitungan suara. Secara tradisional, surat suara dihitung menggunakan tangan. Akan tetapi, sejak sekitar tahun 2012, mesin pemindai optik mulai digunakan. Mesin pemindai ini menyerupai mesin penyortir uang tunai yang menyortir surat suara ke tumpukan sesuai dengan cara mereka dipilih. Selain itu, pemilihan umum di Korea Selatan telah dipuji sebagai model praktik terbaik. Dikutip dari KBS World, sebuah survei internasional terbaru menunjukkan bahwa Korea Selatan merupakan negara paling demokratis ke-23 di dunia. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan Korea Selatan. Bentuk hubungan Indonesia dengan Korea Selatan adalah hubungan bilateral luar negeri. Kedua negara ini memiliki visi, nilai, serta keinginan untuk berkontribusi pada komunitas internasional sebagai kekuatan menengah yang sama. Kedua negara ini merupakan anggota dari organisasi G20 dan APEC. Indonesia dan Korea Selatan secara resmi membentuk hubungan diplomatik pada tanggal 17 September tahun 1973. Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerjasama di berbagai bidang, dimulai dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta bidang kesehatan. Di bidang politik, hubungan antara dua negara ini lebih difokuskan kepada kesepakatan untuk meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership. Hal ini disampaikan oleh Presiden Moon Jae-in yang saat itu sedang berkunjung ke Indonesia pada tanggal 8 sampai 10 November pada tahun 2017 melalui Republic of Korea, Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace. Jika dilihat dari bidang ekonomi, Korea Selatan merupakan salah satu negara sumber investasi yang strategis bagi Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh statistik yang menunjukkan bahwa Indonesia juga merupakan salah satu tujuan investasi Korea yang penting di luar negeri dengan nilai investasi sebesar 8,5 miliar US dollar. Dari data statistik, Indonesia menempati urutan kedua setelah Vietnam di antara 8 negara ASEAN dan ketiga dari 91 negara tujuan investasi Korea di dunia. Belum lama ini, Indonesia dan Korea Selatan juga turut bekerja sama pada bidang kesehatan dalam pengembangan vaksin COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong pasca pertemuan bilateral Indonesia-Korea Selatan di Jakarta. Uji klinis vaksin COVID-19 yang bekerja sama dengan PT Kalbe Farma dan Genexin akan memasuki tahap 2 dan 3 pada Juli 2021. Sementara produksi obat COVID-19 saat ini sudah dalam tahap pengujian. Diperkirakan vaksin ini akan sampai pada akhir tahun 2021. Saya Rifda Mahani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan kerjasama regional negara Korea Selatan dengan negara lain. Dan negara lain yang saya pilih di sini adalah negara Indonesia. Sebelumnya, apa itu kerjasama regional? Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara-negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan, dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Negara Korea Selatan dengan Indonesia masih terletak di satu kawasan, yaitu Asia. Kerjasama yang dilakukan Korea Selatan dengan Indonesia yang terutama di bidang ekonomi perdagangan ekspor-impor adalah Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditandatangani pada 18 Desember 2020 kemarin di Seoul, Korea Selatan. Kerjasama ekonomi ini ditekankan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto serta Menteri Perdagangan Industri dan Energi atau MOTIE Korea Selatan Sung Yun Mo.
yang dimana perjanjian kerjasama ini merupakan tonggak penting dalam hubungan ekonomi bilateral Korea Selatan dengan Indonesia. Korea Selatan mengatakan alasan mengapa IKCPA ini dibentuk. Menurutnya, Indonesia merupakan mitra dagang yang sangat strategis bagi Korea Selatan dan sesuai dengan arah kebijakan Presiden Korea Selatan yaitu berfokus kepada daerah Asia Tenggara. Indonesia yang menjadi pusat dari ASEAN pun membuat Indonesia sebagai mitra yang mutlak bagi Korea Selatan. IKCPA mencakup perdagangan barang yang meliputi elemen penurunan atau penghapusan tarif, ketentuan asal barang, fasilitas perdagangan, trade remedies, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi, serta pengaturan kelembagaan. Melalui IKCPA pada perdagangan barang, Korea Selatan akan mengeliminasi hingga 95,54% pos tarifnya yang mencakup 97,33% nilai impor Korea Selatan dari Indonesia. Politik Republik Korea berbentuk Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, yakni presiden adalah kepala negara dan menganut sistem negara sistem multipartai. Sejak tahun 1948, konstitusi atau UUD Korea telah diamandemen sebanyak 5 kali. Masing-masing amandemen menandakan berdirinya pemerintah Republik baru. Saat ini, Republik ke-6 dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987. Isu politik yang tengah melanda Korea Selatan beberapa waktu lalu, dilansir dari CNN Indonesia, adalah Paus Fransiskus disebut ingin mengunjungi Pyongyang guna mendorong perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Rencana kunjungan itu pertama kali disampaikan Paus Fransiskus saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Vatikan pada pekan lalu. Moon dan Paus Fransiskus pun kembali bertemu di sela-sela KTT G30 di Roma, Italia pada Sabtu 10 Oktober. Dalam pertemuan itu, Moon menyampaikan kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang akan mendorong perdamaian di semenanjung Korea. Kantor Kepresiden Korsel Chongwade menuturkan Paus menanggapi harapan Moon dengan respon yang positif. Moon percaya waktu perdamaian di semenanjung Korea akan mulai lebih cepat bergerak lagi. Respon kesediaan Paus untuk mengunjungi Korea Utara, Kementerian Unifikasi Korsel berharap Pyongyang memberikan tanggapan dan membuka akses bagi Paus untuk berkunjung ke negara itu. Paus dan Moon bertemu pertama kali pada 2018 saat sang presiden melakukan lawatan ke Italia. Ketika itu, Moon menyampaikan undangan lisan untuk Paus dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dilansir dari Reuters, pejabat Vatikan menyatakan saat itu Paus bersedia pergi ke Korut jika memang dia dapat membantu merealisasikan perdamaian di semenanjung Korea. Akan tetapi, kunjungan Paus ke Korut gagal terlaksana di tengah kebuntuan perbicaraan nuklir antara Pyongyang dan Amerika Serikat. Mari kita beralih ke isu lingkungan. Korea Selatan telah menyelenggarakan P4G Summit di Seoul pada tanggal 31-31 Maret 2021. Tahun ini merupakan tahun awal pelaksanaan perjanjian Paris yang bertujuan menurunkan gas rumah kaca sampai mencapai target 2030. Oleh karena itu, kerjasama masyarakat internasional untuk menangani perubahan iklim sangat dibutuhkan dan penting. Di bawah visi netralitas karbon 2050, pemerintah Korea Selatan mendorong kebijakan digital Green New Deal. Bermiliar-miliar sudah diinvestasikan pada proyek prioritas nasional seperti infrastruktur hijau, zero energi untuk fasilitas umum, pemulihan ekosistem hijau, pembentukan sistem pengolahan air, energi baru dan terbarukan, pembentukan jaringan pintar atau smart grid, pembentukan dasar yang andal untuk energi baru dan terbarukan, perluasan penyediaan mobilitas hijau dan industri hijau, untuk pembuatan kawasan industri hijau dan rendah karbon, serta pembentukan fondasi inovasi hijau untuk penelitian, pengembangan keuangan, dan lain-lain. Beralaskan fondasi ini, Korea dan negara lain dapat menjadi mitra kerja untuk secara bersama-sama merespon pembangunan berkelanjutan dan menangani perubahan iklim. Isu sosial yang ada di Korea Selatan. Yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin menjadi benang merah di Korea Selatan. Kehidupan masyarakat kelas atas dan kelas bawah begitu kontras, dan hal ini dapat dilihat dari kota Gangnam yang berdampingan dengan kota Goryeo. Yang kedua, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dengan melihat seseorang yang memiliki kuasa dan uang dapat mempermainkan hukum. Yang ketiga, obsesi orang tua terhadap anak-anak mereka yang harus memiliki prestasi dan bersekolah di sekolah yang terbaik di negara mereka tersebut. Yang keempat, perselingkuhan dan perceraian bukanlah suatu hal yang tabu,
karena faktor ekonomi dan kurangnya quality time antara satu sama lain. Dan yang kelima, menjadi korban bully karena penampilan yang tidak sesuai dengan standar kecantikan di negara mereka tersebut.